Sudah 2 tahun aku menikah dengan Anggun. Kini aku memiliki seorang putri namanya Lia. Kami hidup dengan bahagia. Ini semua karena Pak Daniel. Oh iya, Pak Daniel itu adalah bos di kantorku bekerja. Aku adalah sopir pribadinya. Ia sangat baik kepadaku. Ia sering memberi lebih dari gajiku. Suatu ketika saat itu bisnis besar berhasil sesuai harapannya. Sungguh aku tak menyangka ia memberikan sebuah rumah sebagai bonus kerjaku selama 7 tahun ini. Pak Daniel emang baik orangnya, namun aku kasihan padanya. Selama 5 tahun pernikahannya ia belum juga mendapatkan seorang anak. Karena itu hubungannya menjadi kurang baik dengan istrinya. Ia selalu menyalahkan istrinya yang tak mampu memberikannya seorang anak. Setiap kali aku menjemput Pak Daniel ke rumahnya, pasti pertengkaran yang kutemui antara Pak Daniel dengan istrinya. Apalagi sekarang Pak Daniel sudah ketahuan gonta-ganti cewek untuk menemaninya di sebuah hotel biasa aku mengantarnya. Hingga suatu ketika Pak Daniel terang-terangan membawa cewek ke rumahnya. Saat itu istrinya marah besar. Namun Pak Daniel sedikit pun tak menggubrisnya. Seakan-akan istrinya tak ada di depannya. Mereka langsung aja masuk ke dalam kamar. Istrinya terus menunggu di depan pintu kamar. Sekitar 1,5 jam baru Pak Daniel keluar bersama cewek itu. Dan Pak Daniel meminta aku untuk mengantarkan cewek itu pulang ke rumahnya. Aku pun segera membawanya ke mobil dan mengantarnya pulang. Keesokan harinya, aku dipinta Pak Daniel untuk menjemput cewek yang berbeda lagi. Setelah alamat diberikan kepadaku, aku segera ke sana. Walau sebenarnya hatiku berat, karena ini nantinya pasti akan menjadi pertengkaran lagi dengan istrinya. Baru sampai di depan pintu rumah Pak Daniel, istrinya terdengar marah-marah, dan yang kudengar, berapapun banyak cewek yang kamu tidurin, pasti tak akan hamil, karena kamu mandul, teriak istri Pak Daniel, yang terdengar begitu marah. Aku pun mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Aku bisa membalas selingkuh, asal kamu tahu, kata istri Pak Daniel kepadanya. Namun Pak Daniel tidak menggubris dan langsung masuk kamar bersama cewek yang baru saja kubawa. Di sini kulihat istrinya seakan tak berdaya untuk melawan, selain dengan amarahnya. Tiba-tiba istri Pak Daniel meminta aku untuk mengantarnya keluar. Mula-mula aku ragu untuk mengantarnya. Tiba-tiba ia teriak kepadaku, "Ini perintah." Aku pun takut dan segera mengiyakannya. Aku segera membuka pintu belakang mobil, namun ia tak mau duduk di belakang. Aku coba bertanya, minta diantar kemana? Namun ia berkata jalan aja terus. Sekitar setengah jam perjalanan, tiba-tiba ia meminta untuk memberhentikan mobil. Aku pun kaget. Di tempat yang sepi ia meminta berhenti. Tiba-tiba ia menciumku dan meminta aku untuk mantap-mantap dengannya. Dengan perasaan gugup, namun ia terus memainkanku. Hingga terjadilah sesuatu yang tak seharusnya kami lakukan di dalam mobil itu. Setelah selesai, ia pun meminta aku untuk mengantarnya pulang. Aku pun segera menginjak gas agar cepat sampai. Sesampai di rumah, terlihat Pak Daniel pun sudah berdiri di depan pintu. Semoga saja ia tidak curiga dengan apa yang sudah kami lakukan. Kurasa ia cuek saja terhadap istrinya. Aku pun segera izin pulang kepada Pak Daniel. Ia pun menganggukkan kepala kepadaku.
Keesokan paginya, aku pun kembali menjemput Pak Daniel untuk mengantarnya ke kantor. Setelah pintu mobil kubukakan untuknya, tiba-tiba Pak Daniel meminta aku untuk mengambilkan tas yang ketinggalan di kamar. Aku pun berlari masuk menuju kamarnya. Setelah tasku ambil, tiba-tiba pintu kamar ditutup dari dalam. Ternyata istri Pak Daniel. Ia meminta untuk mantap-mantap denganku. Namun aku menolaknya. Tapi ia terus menciumku. Aku berkata, "Pak Daniel sudah menungguku. Nanti kita ketahuan." Aku pun bergegas meninggalkannya. Sesampai di mobil, aku segera menyerahkan tas itu. Tiba-tiba Pak Daniel berkata, "Kenapa lama ngambil tasnya?" Aku hanya diam. Kemudian ia berkata lagi, "Kalau mau kerja jangan lupa bekas lipstiknya dihapus. Nanti malu sampai kantor." Aku pun menjawab dengan senyuman, "Iya Pak, istri saya itu suka nyium saat saya mau berangkat kerja. Maaf Pak." Setelah sampai di kantor, Pak Daniel meminta aku untuk tidak menunggunya seperti biasa. Karena hari ini ia lembur sampai nanti malam. Jadi aku dipinta untuk pulang saja. Dengan senang hati aku pun meninggalkan kantor. Bukannya aku pulang, tapi aku malah menuju rumah Pak Daniel. Tak sabar rasanya ingin mantap-mantap dengan istrinya yang begitu cantik itu. Sesampai di depan rumahnya, aku pun membunyikan klakson. Tak lama keluar istri Pak Daniel. Aku pun mengajak istrinya untuk mantap-mantap di luar sana. Namun ia menolak dan meminta untuk melakukan itu di kamar aja. Kami pun melakukan itu lagi sampai benar-benar puas. Hingga perut ini terasa lapar dan ingin segera mencari makan. Pintu kamar kami buka perlahan. Sungguh hal yang tak terduga. Pak Daniel sudah berdiri di depan pintu. Entah dari kapan, aku pun tak tahu. Teriak Pak Daniel kepada istrinya, "Cepat, angkat kaki dari rumahku. Dasar wanita. Dan kau Selo, tak menyangka kau berkhianat di belakangku. Kurang baik apa aku padamu? Sekarang kamu pergi. Dan jangan lupa besok temui aku jam 8 di kantor."